Pergerakan di pedok Moto3 dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan sinyal yang tidak biasa. Fokus pembicaraan bukan hanya pada hasil balapan atau klasemen, tetapi pada arah teknis Honda untuk musim mendatang. 10 RW versi 2026 lebih awal dari siklus normal. Ini bukan sekedar pembaruan tahunan, melainkan evaluasi menyeluruh terhadap karakter motor. Honda dinilai tidak puas dengan posisi mereka dalam pertarungan kecepatan murni. Stabilitas masih ada, tetapi keunggulan agresivitas mulai tertinggal. Di tengah konteks inilah muncul diskusi mengenai pembalap yang dianggap mampu beradaptasi dengan perubahan ekstrim. Nama Veda Egapatama ikut disebut, bukan karena status, tetapi karena gaya balapnya yang dinilai relevan dengan arah teknis baru ini. Situasi ini menjadi titik awal spekulasi yang berkembang cepat di pedok. Honda tidak bergerak tanpa perhitungan. Dalam beberapa musim terakhir, pola kemenangan Moto3 menunjukkan perubahan jelas. Balapan semakin ditentukan oleh akselerasi keluar tikungan, keberanian membuka gas lebih awal, dan kemampuan mengelola motor dalam kondisi batas. Pendekatan konservatif tidak lagi cukup untuk konsisten di barisan depan. NSF 250 RW dikenal mudah dikendarai, tetapi justru disitulah masalahnya. Motor yang terlalu ramah seringkali tidak memberikan keunggulan saat situasi balap memanas. Oleh karena itu, Honda disebut memilih jalur berbeda, meningkatkan performa dengan konsekuensi motor menjadi lebih menuntut. Keputusan ini mencerminkan strategi jangka panjang, bukan reaksi sesaat. Honda ingin kembali membentuk pembalap yang kuat secara teknis dan mental sejak level awal. Menurut laporan yang beredar, NSF 250 RW 2026 mengalami perubahan signifikan pada respons throttle, distribusi tenaga, dan engine brake. Fokusnya adalah menciptakan motor yang lebih tajam saat transisi dari pengereman ke akselerasi. Karakter ini memberikan potensi kecepatan lebih tinggi, tetapi menurunkan margin kesalahan. Motor dengan respons seperti ini tidak memaafkan input yang ragu. Setiap kesalahan kecil akan langsung terasa. Bagi pembalap, ini berarti tuntutan konsentrasi dan fisik meningkat. Bagi tim, ini berarti pendekatan setup yang jauh lebih presisi. Honda tampaknya sadar bahwa pendekatan ini tidak akan cocok untuk semua pembalap, tetapi mereka menerima risiko tersebut sebagai bagian dari evolusi. Motor dengan karakter agresif selalu membawa konsekuensi. Pembalap dituntut lebih disiplin dalam manajemen ban, lebih akurat dalam memilih racing line, dan lebih kuat secara fisik. Dalam balapan jarak Moto3 ketat, kelelahan kecil bisa berujung pada kehilangan posisi atau insiden. Beberapa pihak di paddock disebut mulai mempertanyakan apakah semua pembalap Honda siap menghadapi perubahan ini. Bukan karena kurang bakat, tetapi karena karakter motor yang semakin ekstrim. Di sisi lain, inilah filter alami yang diinginkan Honda, memisahkan pembalap yang sekadar cepat dari mereka yang benar-benar siap berkembang. Veda Egapatama dikenal dengan pendekatan balap yang tegas dan langsung. Ia tidak bergantung pada gaya halus semata, melainkan pada kontrol agresif dan keberanian mengambil keputusan cepat. Dalam konteks motor yang lebih menuntut, karakter seperti ini seringkali justru lebih efektif. Namun, kesesuaian gaya tidak menjamin hasil instan. Motor agresif memerlukan adaptasi detail, bukan hanya keberanian. Veda berada pada posisi menarik. Ia memiliki modal gaya balap yang sesuai, tetapi tetap harus membuktikan konsistensi. Inilah yang membuat namanya relevan dalam diskusi internal, tanpa klaim berlebihan atau ekspektasi tidak realistis. Setiap peningkatan performa membawa risiko teknis. Ban bisa lebih cepat aus, suhu mesin lebih sensitif, dan setup menjadi lebih sempit toleransinya. Dalam balapan yang sering ditentukan oleh selisih tipis, kesalahan strategi kecil bisa berdampak besar. Honda tampaknya menyadari bahwa motor ini tidak akan langsung dominan. Mereka justru fokus pada proses adaptasi jangka menengah. Risiko jangka pendek diterima demi potensi jangka panjang. Pendekatan ini menempatkan tekanan besar pada pembalap dan kru, tetapi juga membuka peluang untuk lonjakan performa signifikan jika semuanya berjalan sesuai rencana. Meski tidak ada pernyataan resmi, reaksi tim rival mulai terlihat. Beberapa pabrikan lain disebut memantau arah pengembangan Honda dengan serius. Ini menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan Honda tidak dianggap sepele. Di dalam kubu Honda sendiri, responsnya beragam. Tim utama terlihat siap mengambil risiko,
sementara tim satelit meminta waktu adaptasi lebih panjang. Situasi ini menciptakan dinamika internal yang menarik, di mana setiap pihak harus menyesuaikan ekspektasi dan strategi balap mereka. Jika NSF 250 RW 2026 benar-benar membawa perubahan besar, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Honda. Peta persaingan Moto3 bisa berubah. Balapan mungkin menjadi lebih terfragmentasi antara pembalap yang mampu mengendalikan motor agresif dan mereka yang kesulitan beradaptasi. Ini berpotensi menciptakan jarak performa yang lebih jelas. Bagi penonton, ini bisa berarti balapan yang lebih intens. Bagi tim, ini berarti keputusan strategis menjadi semakin krusial. Honda tampaknya siap menghadapi dinamika ini, meski hasil akhirnya belum bisa dipastikan. Motor yang menuntut seringkali menjadi batu loncatan penting. Pembalap yang mampu beradaptasi biasanya berkembang lebih cepat saat naik kelas. Dalam konteks ini, NSF 250 RW 2026 bisa menjadi alat pembentukan karakter balap. Bagi Veda dan pembalap lain, tantangannya bukan hanya meraih hasil, tetapi menunjukkan kemampuan membaca situasi teknis yang kompleks. Honda menilai aspek ini sama pentingnya dengan kecepatan mentah. Inilah mengapa pendekatan baru ini dianggap strategis, bukan sekedar eksperimen. NSF 250 RW 2026 belum resmi diperkenalkan, dan banyak detail masih bersifat spekulatif. Namun, arah besar yang diambil Honda terlihat jelas. Mereka ingin kembali kompetitif dengan cara yang tegas dan berani. Motor yang lebih agresif adalah pilihan sadar, bukan kebetulan. Bagi Veda, ini adalah peluang sekaligus ujian. Tidak ada jaminan, tidak ada jalan pintas. Yang ada hanyalah proses adaptasi dan konsistensi. Jika strategi ini berhasil, Honda bisa kembali menjadi referensi di Moto3. Jika tidak, mereka setidaknya telah menunjukkan keberanian untuk berubah. Dan dalam dunia balap, keberanian seringkali menjadi awal dari kebangkitan.